Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan si Askur. Jadi di video sebelumnya saya sudah eh, melakukan atau menemukan cara registrasi atau cara daftar di platform si Asgur. Baik, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman guru bagaimana cara menggunakan si Asgur dari mulai create ATP dan KKTP sampai penggunaan fungsi generate modul aja. Baik, langsung saja kita bisa klik roadmap si Asgur atau kita pilih menu yang ada di sebelah sini. Itu sama, jadi saya pilih alur tujuan pembelajaran dulu. Di sini ada siapkan capaian pembelajaran. Jadi kalau teman-teman guru masih belum ada capaian pembelajaran, kami juga menyediakan sistem chatbot AI yang dimana dokumennya itu sudah sesuai dengan dokumen capaian pembelajaran dari PAUD sampai SMA SMK. Jadi langsung saja, misalnya saya di sini akan bertanya CP Informatika atau CP TKJ fase F. Jadi kalau untuk teman-teman guru yang sudah punya CP, bisa langsung ke ATP dan KKTP. Jika belum ada, maka diwajibkan nanti ada form yang diisi tentang capaian pembelajaran. Jadi di sini pertama kita harus isi nama sekolah. Jadi ini karena tutorial, ini adalah saya biarkan default sesuai user saya. Jadi untuk tahun ajaran untuk tahun ajarannya itu tahun kita bisa ganti di tahun 2026, 2027. Tadi sempat ada kisah gangguan sedikit dan saya coba ulangi perintah yang sama untuk bertanya ke AI chatbotnya tentang CP. Sudah bisa diberikan tentang CP fase F di mata pelajaran teknik komputer jaringan ya. Jadi langsung saja kita kopikan seperti ini. Oke, atau saya contohkan saya hanya pakai 2 TP. Ini saya copy. Saya pastikan di form capaian pembelajaran. Sini kita atur. Jadi misalnya konsentrasi TKJ seperti ini. Jenjang silakan dipilih. Kalau tidak ada di form inputan, kita bisa pilih lainnya dan tulis manual. Karena saya di sekolah SMA atau sekolah menengah kejuruan untuk pelajaran TKJ-nya saya pilih sekolah menengah kejuruan, fasenya fase F, kelasnya kelas 11. Untuk semester saya biarkan semester ganjil dan saya generate ATP. Jadi ini untuk cara generate ATP dan KKTP. Sambil menunggu AI-nya berjalan atau membuat ATP plus KKTP sesuai CP yang sudah kita masukkan. Nah, menunggu tidak sampai
sekitar 5 menit itu ATP-nya sudah berhasil dibuat, jadi bisa diekspor format docx. Saya coba ekspor, coba simpan di video saja seperti ini, dan kita coba buka. Oke, masih bisa diedit lagi. Ini adalah preview untuk ekspor ke Microsoft Word. Jadi di sini ini adalah ATP yang sudah dibuat. Ada identitas pembelajaran. Ini adalah susunan-susunan ATP yang sudah dibuat, dan juga ada KKTP-nya, serta ada contoh tabel deskripsi KKTP menggunakan rubrik dan juga menggunakan skala interval ya. Oke, jadi baik dari dokumen yang sudah di generate, kita bisa langsung buat modul ajar dari ATP ini, atau kita bisa ke menu RPP atau modul ajar. Jadi terserah teman-teman guru mau pilih yang mana. Kalau saya pilih langsung dari ATP yang sudah dibuat. Nah, kalau kita pilih langsung, jadi otomatis akan sumber modul ajarnya itu akan berpindah di dokumen ATP ya. Dari dokumen ATP kita tinggal memilih TP mana yang kita mau buat modul ajar. Seperti ini. Ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang deep learning, dan juga support untuk kurikulum berbasis cinta madrasah. Baik, karena saya menggunakan dari dokumen ATP yang ada, kita langsung saja. Di sini saya coba menggunakan 4 jam. Kalau tidak sesuai dengan yang kita lihat untuk jadwal pelajarannya, kita pilih di riwayat dokumen saya. Di sini adalah dokumen-dokumen yang sudah pernah kita generate, tinggal dibuka saja dan lihat jamnya itu. Kalau sesuai KKTP sekitar ada 8 JP ya. Jadi saya coba buat modul ajar. Kita pilih 8 JP. Metode pendekatan saya pilih yang project based learning, dan untuk profil lulusan saya pakai yang kemandirian. Tinggal kita generate dan tinggal ditunggu saja. Baik, ini adalah dokumen modul ajar yang sudah berhasil di-generate dari ATP dan KKTP yang tadi yang sudah kita buat. Di sini ada tersedia untuk ekspor ke Microsoft Word dan juga PDF. Nah, ini adalah susunan modul ajarnya. Tadi kita memilih untuk dimensi profil lulusan itu kita tambahkan kemandirian, dan secara default tadi tercentang penalaran kritis dan kreativitas ya. Jadi kemandirian sudah muncul atau sudah ditambahkan sesuai dengan yang kita pilih. Jadi ini adalah susunan untuk modul ajarnya seperti ini. Jadi bisa diedit langsung di preview dokumen yang dibuat. Bisa langsung diganti atau ditambahkan. Nanti akan tersimpan otomatis. Bisa juga langsung di ekspor ke Word, kemudian di edit ya. Baik, itu untuk cara generate modul ajar via ATP dan KKTP yang sudah kita buat dengan capaian dari mata pelajaran masing-masing.
Jadi kalau kita pilih generate RPP dan modul ajar di sini untuk defaultnya kita bisa pakai dokumen dari dokumen ATP seperti yang tadi. Tinggal kita pilih, tinggal masukkan untuk dokumen ATP-nya atau tulis materi manual. Jadi tinggal kita pilih seperti ini. Ke selanjutnya dan pilih jenjang seperti biasa. Masukkan materi yang akan teman-teman guru mau buatkan untuk RPP-nya. Misalnya di sini saya contohkan saya menggunakan SMA dan fase F. Di sini saya akan coba mata pelajaran informatika yang ada di sini ya. Jadi untuk mata pelajaran yang tidak ada di sini nanti bisa di lainnya tulis manual. Kita pilih informatika. Jadi untuk data-data yang tidak ada di form, kita bisa pilih lainnya atau kita langsung tulis manual seperti ini. Jika tersedia silahkan dipilih. Tadi saya pilih jenjang SMA dan pilih fase E. Di sini kebetulan mata pelajaran informatika sudah tersedia di form. Jadi langsung saja pilih informatika dan materinya misalnya sistem bilangan. Oke, jadi di sini kita pakai kolaborasi. Untuk model pembelajarannya saya pakai problem based learning. Kita coba generate modul menggunakan materi dan bukan dari ATP. Nah, baik. Tidak sampai berapa menit, modulnya sudah berhasil digenerate. Sini dimensi profil lulusan sudah sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nah, kurang lebih isinya sama ya. Jadi hanya di tujuan pembelajaran itu nanti akan digenerate otomatis oleh AI. Jadi cukup sekian untuk video pembuatan alur tujuan pembelajaran dan KKTP serta pembuatan modul ajar ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.